Munzir, seorang pemuda berusia akhir 30-an. Duduk tangan Munzir gemetar saat membuka amplop dengan stempel pemerintah. Munzir membaca dengan suara bergetar. Selam dan ditempatkan sebagai guru di SMA Negeri 1 Bayung Lencir. Istrinya memandang cemas dari sudut ruangan. Air mata bahagia mengalir di wajah keduanya. Istrinya berkata, ini adalah berkah yang kita doakan selama ini. Tapi Bayung Lencir itu jauh. Munzir pun berkata, jauh, tapi di sanalah tempat saya seharusnya berada. Munzir membawa koper kecil yang sudah usang, memeluk istri. Istrinya berkata, jaga dirimu dan ingat alasanmu memulai perjalanan ini. Munzir mengangguk lemah naik ke bus. Memulai dengan perjalanan jauh. Bus tiba di terminal berdebu. Lalu, Munzir berjalan menuju sebuah rumah kecil yang sederhana. Ia meletakkan kopernya dan mengamati ruangan yang sederhana. Satu kamar dengan kasur tipis dan meja kecil. Munzir berbicara pada diri sendiri, ini sudah cukup. Ia membongkar barang-barangnya, meletakkan setumpuk buku, dan foto keluarga berbingkai di samping tempat tidur. Munzir berdiri gugup di depan kelas yang penuh siswa. Sebagian besar adalah anak petani dan buruh. Munzir mengambil kapur dan menuliskan namanya di papan. Selamat pagi semuanya. Saya Pak Munzir. Dan saya di sini untuk membantu kalian belajar. Beberapa siswa berbisik satu sama lain. Munzir tersenyum. Dia melihat seorang siswa duduk di pojokan kelas penuh perhatian. Munzir berkata, kamu yang namanya Ik. Ik, seorang siswa pemalu, ragu-ragu saat menyerahkan tugasnya. Munzir melihat ketekunan dan potensinya. Munzir berkata, Ik, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kamu memiliki bakat. Pendidikan adalah jalan keluar dari segala. Percayalah, suatu hari nanti kamu bisa membawa perubahan. Ik mengangguk, terinspirasi oleh kata-kata Munzir. Dia belajar hingga larut malam. Munzir membimbingnya dengan pelajaran tambahan setelah kelas. Ik menerima surat penerimaan di Universitas Sriwijaya. Munzir tersenyum bangga saat membaca surat Ik dari universitas.
Ini seorang pemuda percaya diri memasuki ruangan dengan seragam guru. Munzir berdiri dan menjabat tangannya dengan hangat. Ik berkata, "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan berada di sini tanpa Anda." Munzir dan Ik menghadiri pelatihan puncak di Jakarta. Keduanya berdiskusi dan mempresentasikan ide untuk perbaikan sekolah, merancang visi dan misi sekolah, dan siswa aktif berpartisipasi dan berprestasi. Munzir berkata bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter, penguasaan teknologi, dan pengembangan potensi siswa. Hasilnya, SMA Negeri 1 Bayung Lencir mulai dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di Musi Banyuasin. Namun, perjalanan Munzir harus berhenti. Munzir menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, kolega, dan para siswa. Bagi Ik, kehilangan Munzir bukan hanya kehilangan seorang mentor, tetapi juga sahabat sekaligus rekan perjuangan, serta orang tua keduanya. Meski demikian, Ik bertekad untuk melanjutkan mimpi dan harapan. Sekarang di sekolah yang dulu ia ajar, di antara bangku-bangku yang sudah usang dan dinding-dinding yang penuh kenangan, nama Munzir tetap dikenang dengan penuh rasa hormat dan cinta. Ia tidak hanya menjadi guru, tetapi juga seorang abah, seorang panutan yang mengajarkan banyak hal dalam hidup, jauh melebihi materi pelajaran yang ia ajarkan di kelas. Siswa-siswa yang pernah belajar darinya kini telah tersebar, membawa semangat yang ditanamkan oleh Munzir untuk berusaha keras, tidak menyerah, dan menjaga adab. Mereka mengenang Munzir sebagai sosok yang memberi cahaya dalam kegelapan, menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh keterbatasan, ketulusan dan cinta pada pendidikan akan memberi tak ternilai harganya. Abah Munzir, begitu mereka mengenalnya, adalah legenda yang tidak akan pernah pudar, karena jejaknya telah tertanam kuat di hati mereka. Munzir telah meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar ilmu, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang beradab, berilmu, dan penuh kasih. Satu hal yang masih berkesan Munzir, dengan senyumnya yang khas berkata, "Hidup ini penuh tantangan, tapi kamu punya kemampuan. Belajarlah, dan jangan biarkan kesulitan menghalangimu. Jika kamu berusaha, Tuhan akan membuka jalan." Abah Munzir, begitu mereka mengenalnya, "Terima kasih guruku. Dedikasimu untuk pendidikan ini. Allah bersamamu." Kisah ini diambil dari perjalananku bersama Pak Munzir sebagai guruku, rekan kerjaku, sekaligus sebagai orang tua keduaku. Bagiku beliau adalah legenda yang menginspirasi.